Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada hari ini saya berkesempatan untuk pertama kalinya sharing dengan teman-teman dalam program sharing video di PT Raja Sukses Properindo ya. Salawat serta salam tidak lupa kita sama-sama limpah curahkan dulu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, teman-teman semua, mungkin pada sesi kali ini saya akan sharing terkait 10 muasafat ya, 10 muasafat muslim atau 10 karakter muslim itu. Nah, 10 muasafat muslim ini sebenarnya ini menjadi salah satu pedoman mungkin ya, pedoman bagi seorang muslim dalam berkehidupan itu. Nah, 10 muasafat muslim ini saya akan sedikitnya merumuskan dari salah satu risalah taklim menurut Hasan Al-Banna ya, yang dimana beliau tuh merumuskan karakter-karakter atau profil seorang muslim muslimah yang dimana memiliki 10 karakteristik seperti ini gitu. Yang dimana insya Allah saya akan jelaskan kepada teman-teman semua 10 karakter itu seperti apa saja yang ada dalam risalah taklim beliau gitu. Oke, untuk yang pertama itu adalah salimul akidah. Salimul akidah itu adalah bersihnya akidah gitu. Nah, maksudnya bersihnya akidah itu seperti apa gitu. Nah, bersihnya akidah itu adalah dimana kita terhindar dari menyekutukan Allah gitu, atau yang biasanya kita umumnya dengan kata syirik ya. Kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang syirik. Karena seorang mukmin itu harus selalu bisa berusaha memiliki akidah yang kuat yang tidak tercampur aduk dengan kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah salah satu dosa yang besar kan. Itu bahkan ada dalam salah satu penjelasan itu barang siapa yang memiliki akidah yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah dan tidak mencampur aduknya dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keselamatan atau keamanan dari siksa akhirat dan akan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala itu dalam kehidupan dunia ini. Nah, itulah mengapa pentingnya yang pertama ini ya, yaitu salimul akidah atau bersihnya akidah. Itu bisa menjadi catatan bagi teman-teman semua dalam karakter seorang muslim itu ya. Yang kedua itu adalah sahihul ibadah. Sahihul ibadah ini adalah benarnya ibadah. Nah, salah satu karakter ideal seorang muslim atau muslimah itu adalah benarnya ibadahnya gitu, sesuai dengan tata cara dan perintah dari Allah dan juga Rasulnya gitu. Jadi kita tidak membuat ibadah-ibadah baru yang tidak ada tuntutannya. Kita mengacu kepada Al-Quran dan juga pada Sunnah, yang dimana ada dalam salah satu riwayat, barang siapa yang melakukan amalan dan tidak termasuk dalam urusan agamanya, agama kita, maka amalan tersebut tertolak. Dan di sini pentingnya kita memahami hal ini, hadis ini, karena bagaimana kita harus benar dalam beribadah, tidak membuat ibadah yang tidak ada anjurannya gitu. Jadi kita beribadah sesuai dengan perintah Al-Quran dan Sunnah gitu. Lalu untuk yang ketiga itu adalah matinul khuluq atau berakhlak mulia. Nah, yang menarik nih, berakhlak mulia ini menjadi salah satu hal yang sudah diterapkan di berbagai perusahaan, khususnya bahkan BUMN pun sekarang punya tagline atau penerapan, yaitu akhlak, di mana karyawannya itu dituntut untuk berakhlak. Kenapa akhlak itu penting? Karena akhlak yang mulia itu adalah sikap dan perilaku yang harus kita miliki, khususnya bagi seorang muslim dan juga muslimah. Karena dengan akhlak yang mulia kita dapat menjaga hubungan kita yang baik dengan Allah, dapat menjaga hubungan kita dengan makhluk Allah gitu. Yang dimana akhlak yang mulia ini akan menjadi sebuah kepribadian yang menawan, yang dimana akhlak yang mulia ini akan menjadi sebuah kepribadian yang dimana ini akan menghormati orang lain dan kita juga akan dihormati gitu. Ini akan memuliakan seorang muslim gitu. Ini pun akan memperlihatkan ciri dari seorang muslim itu adalah orang-orang yang baik, orang-orangnya berpendidikan dan juga beradab gitu. Maka ini adalah salah satu pentingnya matinul khuluq atau berakhlak mulia dalam 10 karakter muslim. Lalu yang keempat itu adalah qawiyul jisim atau memiliki fisik yang kuat gitu. Nah, kekuatan fisik ini menjadi salah satu sisi pribadi seorang muslim. Kenapa? Karena dengan sehatnya fisik kita akan mudah melaksanakan ajaran-ajaran Islam gitu secara optimal, khususnya bagi teman-teman yang non muslim.
teman-teman yang memiliki fisik yang kuat pun ini akan memudahkan teman-teman dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam belajar dan sebagainya, yang dimana fisik yang kuat ini memanglah penting dalam kehidupan itu teman-teman semua. Lalu yang kelima itu adalah mutsaqaful fikri atau luas wawasan berpikirnya gitu. Nah, kenapa kita harus bisa luas wawasan berpikirnya? Karena kita ini apabila bangsa ini ingin maju, apabila agama ini maju, kita harus memiliki orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berwawasan. Maka dari itu kita tuh harus memiliki keinginan untuk belajar agar kita dapat luas wawasan berpikirnya. Inilah menjadi salah satu kenapa pentingnya luas wawasan berpikir ini masuk dalam 10 karakter muslim. Lalu untuk yang keenam itu adalah mujahadatun linafsihi. Nah, ini yang menarik. Dan ini yang penting juga adalah berjuang melawan hawa nafsu, itu ya bahasa Indonesia ya. Nah, mujahadatun linafsi ini adalah usaha atau perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu hanya cenderung untuk melakukan kejahatan dan menjauhi kita dari kebaikan itu. Karena kita susah untuk melawan hawa nafsu, maka disitulah yang biasanya membedakan ciri dari seorang muslim dengan yang lainnya gitu. Adalah bagaimana kita itu terjaga oleh agama untuk berjuang melawan hawa nafsu. Lalu yang ketujuh itu ada pandai menjaga waktu atau harisun ala waktihi gitu. Nah, itu kita efisien dalam memanfaatkan waktu kita, tidak ada mudarat di dalamnya atau menyia-nyiakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Karena kita sebagai seorang muslim atau muslimah itu kita harus pandai mengelola waktu kita sebaik-baiknya hingga waktu kita itu terisi oleh amal atau produktivitas yang positif itu, tidak terisi oleh mudarat atau kesia-siaan. Seperti itu teman-teman semua. Lalu yang ke-8 itu adalah nafi'un li khairihi atau bermanfaat bagi orang lain. Kenapa kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain? Karena dengan kita bermanfaat bagi orang lain, keberadaan kita akan menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Ketiadaan kita akan menjadi kerinduan bagi orang lain. Maka dari itu pentinglah bagi kita bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Ini pun menjadi salah satu amal ibadah gitu ya. Ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain, kita bisa memberikan hal-hal yang baik untuk orang lain gitu. Lalu yang ke-9 itu adalah teratur dalam semua masalahnya. Nah, kita sebagai seorang muslim tuh harus bisa juga teratur dalam semua masalah kita. Itu kita tertata dalam setiap urusannya, kita dapat mengorganisir setiap kegiatan kita terarah, teratur, efektif dan efisien itu. Karena apabila kita tidak bisa teratur, akan terdapat kesia-siaan, akan terdapat kesalahan-kesalahan itu ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Hingga akhirnya kita ingin menyelesaikan dengan baik, kita malah tidak baik itu menyelesaikannya. Maka kita perlu teratur agar kita dapat berusaha menyelesaikan masalah dengan baik dan dengan cara-cara yang baik juga. Itulah pentingnya kita teratur dalam semua masalah gitu. Lalu yang terakhir itu adalah qadirun alal kasbi atau mempunyai kemampuan untuk berpenghasilan. Nah, inilah salah satu hal yang mungkin sudah teman-teman dapatkan itu. Karena dengan teman-teman bekerja di PT Raja Sukses Properti Indo ini, teman-teman sudah mempunyai kemampuan untuk berpenghasilan. Karena setiap orang itu, khususnya orang muslim itu diupayakan untuk bisa mandiri secara finansial gitu. Karena dengan kita mandiri secara finansial tuh akan memudahkan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan gitu. Dan kita pun tidak tergantung kepada orang lain, tidak memiliki mental mengemis, tapi kita memiliki mental berjuang gitu. Berjuang, berusaha untuk berpenghasilan, yang dimana ketika kita memiliki kemampuan berusaha sendiri atau yang biasa kita sebut mandiri, itu akan menjadi sebuah ciri plus dari seorang muslim itu juga merupakan sesuatu yang amat yang kita perlukan. Kenapa? Karena tadi dengan kita memiliki penghasilan akan memudahkan banyak jalan-jalan amal kebaikan yang bisa kita tempuh. Ya, mungkin itu aja teman-teman semua yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua terkait 10 muasafat muslim atau 10 kepribadian seorang muslim gitu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan yang dari saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.